Desa Bayan merupakan desa yang ada di Kecamatan Bayan, Kabupaten Lombok Utara, yang sebagian besar penduduknya masyarakat adat. Desa Bayan memiliki luas wilayah 130 hektar dengan jumlah penduduk kurang lebih 5.500 jiwa, di mana Desa Bayan memiliki sejarah menjadi tempat masuknya agama Islam. Islam di Pulau Lombok dengan ditandai adanya bangunan masjid tetua yang dikelilingi oleh makam para penyebar agama Islam. Budaya ataupun adat istiadat atau tradisi yang dimana masyarakat Desa Bayan masih memegang teguh adat istiadatnya, termasuk dengan keberadaannya situs masjid kuno yang bisa dikatakan dari beberapa narasumber dan para tokoh mengatakan berdirinya masjid kuno ini pada abad ke-14, yang dimana dikelilingi ada makam-makam para pendiri masjid kuno. Ada yang di makam Rea, makam besar, terus ada makam Titi Mas Pungulu, makam Sesaid, makam Karangsalah, makam Desa Anyar. Ini adalah para pendiri masjid kuno yang pertama di abad ke-14 sebagai penyebar Islam, khususnya di Bayan dan umumnya di Lombok ini. Nah, beberapa ritual yang sering dilaksanakan oleh masyarakat adat ini terkait dengan di Desa Bayan ini itu ada Maulid adat, Lebaran Idul Fitri, Idul Adha, bahkan ritual lohor pun yang dimana sering dijadikan sebagai ritual tahunan ataupun ritual 8 tahun sekali, yaitu renovasi masjid kuno atau makam Rea atau makam Titi Mas Pungulu yang Disebutkan bangunan Masjid Kuno Bayan Bele ini menggambarkan tentang tonggak peradaban masyarakat Lombok Utara yang dibangun berdasarkan kesadaran kosmos, kesadaran sejarah, adat istiadat, dan spiritual yang dipegang teguh oleh para tetua adat yang menggambarkan tentang sejarahnya Kedatuan Bayan di Desa Bayan. Kedatuan Bayan yang pertama yaitu Perbayan, awalnya itu sebelah timur diawali oleh Urbian, yaitu untuk penjaga makamnya di sana itu yang dinamakan itu makam Kedindi, untuk menjaga perbatasan timur. Yang menjaga untuk perbatasan barat itu adalah makamnya yaitu makam Medana yang dinamakan Song Gigi. Song Gigi itu dinamakan itu Menangaduh. Di sanalah pepatih-pepatih yang untuk menjaga Perbayan ini dalam Kedatuan Bayan. Di dalam Kedatuan Bayan itu pada abad ke-14 itu datanglah seorang ulama dari Baghdad yang bernama Syekh Mutrening Jagat, yaitu dari Baghdad. Dia itu seorang tua. Dia masih melakukan beberapa ritual adat yang dilakukan di masjid kuno dan di rumah adat untuk menjaga dan mengingat perjuangan para penyebar agama Islam dalam menyebar agama Islam di Pulau Lombok, seperti gawe alif atau tilawat, ngaji makam, lebaran adat, Idul Fitri dan Idul Adha, lohor, maulid adat, bubur petak dan bubur abang yang dilakukan sesuai dengan kalender wariga kepercayaan masyarakat adat Bayan. Hal inilah yang menjadikan mereka unik dan seperti tidak tersentuh oleh budaya luar. Di tengah budaya yang inklusif, ada juga loh yang berhasil menarik perhatian dunia. Ya, itu dia si Tenun Bayan. Tenun Bayan sudah dipromosikan ke berbagai mancanegara dalam berbagai event karena keunikan dan corak yang berbeda dari hasil tenun-tenun daerah lain.
Selain itu, juga para pemuda adat Desa Bayan mengembangkan wisata alam, yakni pemandian kolam Mandala yang berada di tengah-tengah hutan adat Mandala, di mana pemandian kolam Mandala ini dikelola secara bersama-sama dengan dibuatnya kelompok sadar wisata atau yang lebih dikenal dengan Pokdarwis. Sebagian mata pencaharian utama masyarakat adat Desa Bayan masih menggunakan pertanian tradisional. Dalam mengelola pertanian, masyarakat adat Desa Bayan masih memegang adat istiadat termasuk tata cara bercocok tanam. Meskipun adanya kecanggihan teknologi tidak membuat mereka meninggalkan cara para leluhur dalam bercocok tanam, seperti membajak dengan menggunakan sapi dan kerbau, yang itu menggunakan tenaga manusia, bukan mesin. Lalu penyiangan yang itu dilakukan secara bergontong royong bersama-sama dengan masyarakat adat yang lain, baik itu diupah maupun saling tulung menulung. Hal tersebut masih adanya hubungan erat dengan ritual adat. Proses ini merupakan cara mereka bersyukur dengan limpahan rahmat kepada yang Sang Pencipta, Tuhan yang Maha Esa. Untuk melengkapi segala proses kehidupan masyarakat adat Bayan masih menjaga alam yang dianggap keramat dan sakral. Hutan adat merupakan suatu sumber kekayaan masyarakat adat Desa Bayan dalam menjaga keseimbangan ekosistem dan manusia, karena hutan adat memiliki sumber mata air sebagai sumber kehidupan bagi mereka. Demikianlah gambaran singkat tentang cerita budaya dan aktivitas masyarakat dan keunikan Desa Bayan.